Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Siti Rosalina, saya Fitriana, saya Tika Fatimah, saya Zalfa Natala Kuliah yang akan menjelaskan tentang pengelolaan piutang. Piutang. Dalam artian luas, piutang merupakan tuntunan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Jika merujuk pada KBBI, pengertian piutang adalah uang yang dipinjamkan atau yang dapat ditagih dari seseorang atau tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal keluarnya tagihan. Pengertian piutang dalam akuntansi lebih dipersempit, yaitu salah satu unsur dari aktiva lancar, aset ekonomi yang mudah dicairkan dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang umumnya diberikan tempo 30 sampai dengan 90 untuk pembayarannya. Intinya, dalam akuntansi, piutang digunakan untuk menjelaskan adanya tuntunan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan selesai dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Perbedaan antara piutang dengan hutang. Yang pertama, pemilik piutang disebut kreditur, sedangkan pemilik hutang disebut debitur. Yang kedua, dalam pembukuan atau akuntansi, piutang adalah termasuk aktiva lancar, sedangkan hutang termasuk beban, yaitu pasifa yang keberadaannya mengurangi aktiva. Yang ketiga, saat menerima piutang, biasanya ada penerimaan tambahan yang disebut bunga piutang. Sedangkan saat membayar hutang, biasanya ada tambahan beban yang disebut dengan bunga. Ciri-ciri piutang. Yang pertama, adanya nilai jatuh tempo. Yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Besarnya piutang. Besarnya investasi pada piutang dalam perusahaan ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama, presentasi, penjualan kredit terhadap penjualan total. Yang kedua, kebijakan penjualan kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang. Jangka waktu penjualan kredit, kualitas pelanggan, dan usaha pengumpulan piutang. Umumnya jenis piutang dibagi dalam 3 jenis, yaitu piutang usaha, piutang modal, dan piutang lain-lain. Yang pertama, jenis piutang usaha, akun receivable. Piutang usaha biasanya terjadi karena penjualan kredit. Ini muncul hasil sebagai dari membeli barang atau jasa dengan kredit. Secara umum, periode pembayaran berkisar dari 1 hingga 2 bulan. Yang kedua, jenis piutang wesel, notice receivable. Piutang ini memiliki bentuk fisik surat formal. Jenis pinjaman ini memiliki tagihan antara 2 sampai 3 bulan. Pelunasan hutang yang dilakukan dalam kurun waktu itu tidak akan dikenakan bunga. Namun, jika debitur meminta perpanjangan periode pembayaran, bunga akan dibebankan sesuai dengan perpanjangan per bulan yang diminta. Yang ketiga, jenis piutang lain-lain, other receivable. Piutang ini adalah tipe yang lebih luas karena mencakup piutang bunga, piutang gaji, kemajuan karyawan, dan restitusi pajak. Karena sifatnya yang luas, catatan dapat dilaporkan secara terpisah di neraca. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pengumpulan piutang. Nah, salah satunya ada pengumpulan piutang untuk penjualan yang tidak diskon. Nah, kebijakan kredit yang optimal, keseimbangannya antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemberian kredit, bagian kredit, memantau secara teratur jangka waktu, pengumpulan piutang dan umur piutang masing-masing debitur, sehingga arus kas perusahaan dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya ada pengumpulan piutang untuk penjualan berdiskon. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan sering memberikan diskon kepada pembeli yang mampu membayar pada waktu yang ditentukan. Ada 2 hal keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan adanya penjualan yang diskon. Salah satunya yaitu meningkatkan penjualan, memperpendek waktu penagihan piutang. Penjualan
kredit bulan Januari itu terdapat 3 juta. Penerimaan piutang bulan Februari periode diskon 1 sampai 20 hari 30% dikali 3 juta itu hasilnya 900.000. Diskon 5% dikali 900.000 itu hasilnya 45.000. Jadi 900.000 dikurang 45.000 itu hasilnya 855.000. Untuk periode tidak berdiskon 21 sampai 30 hari sama dengan 20% dikali 3 juta itu hasilnya 600.000. Penerimaan piutang bulan Februari itu sebesar 1.455.000. Selanjutnya, penerimaan piutang penjualan kredit bulan Januari. Yang pertama itu penerimaan piutang bulan Maret itu terdapat 30% dikali 3 juta. Itu hasilnya 900.000. Penerimaan piutang bulan April 10% dikali 3 juta. Hasilnya 300.000. Selanjutnya penerimaan piutang bulan Mei 10% dikali 3 juta. Hasilnya juga sama 300.000. Jadi totalannya terdapat 3.600.000 di penjualan kredit bulan Maret. Selanjutnya penerimaan piutang bulan April periode diskon 1 sampai 20 hari 30% dikali 3.600 itu hasilnya 1.080.000. Periode diskon 1 sampai 20 hari 30% dikali 3.600 hasilnya 1.080.000. Diskon 5% dikali 1.080.000 itu hasilnya 054. Jadi totalannya ini dikurang 1.080.000 dikurang 54.000 itu hasilnya 1.026.000. Periode tidak berdiskon 21 sampai 30 hari 20% dikali 3.600 itu hasilnya 720.000. Penerimaan piutang bulan April itu totalnya 1.746.000. Selanjutnya penerimaan piutang penjualan kredit bulan Maret. Yang pertama, penerimaan piutang bulan Mei itu 30% dikali 3.600 itu hasilnya 1.080.000. Yang kedua, penerimaan piutang bulan Juni itu 10% dikali 3.600 hasilnya 360. Penerimaan piutang bulan Juli 10% dikali 3.600 hasilnya 360.000. Penjualan kredit bulan Mei itu hasilnya 4.800.000. Penerimaan piutang bulan Juni yang pertama itu periode diskon 1 sampai 20 hari 30% dikali 4.800 itu hasilnya 1.440. Diskon 5% dikali 1.440 itu hasilnya 72.000. Jadi hasilnya ini dikurangi 1.440.000 dikurang 772.000 itu hasilnya 1.368.000. Periode tidak berdiskon 21 sampai 30 hari 20% dikali 4.800 itu hasilnya 960.000. Selanjutnya penerimaan piutang bulan Juni itu sebesar 2.328.000. Penerimaan penjualan kredit bulan Mei. Yang pertama penerimaan piutang bulan Juli yaitu 30% dikali 4.800 hasilnya 1.440.000. Penerimaan piutang bulan Juli 10% dikali 4.800 hasilnya 480.000. Penerimaan piutang bulan Juli 10% dikali 4.800 hasilnya
480.